Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mama Dehanya. Halo Mamis, apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, selalu terjaga imannya, selalu terjaga rasa syukurnya dan rasa bahagianya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini tuh aku mau belanja bulanan gitu, untuk belanja stok bulan Desember ini ya Moms ya. Dan seperti biasa, untuk belanja bulanan itu aku selalu pindah-pindah tempat, nggak di satu tempat aja gitu loh setiap bulannya, karena memang menyesuaikan jadwal atau keadaan gitu ya. Kadang-kadang kalau lagi di Bogor, belanjanya di Bogor, atau kalau lagi di Depok, belanja bulanannya di Depok gitu sekalian, karena kan jauh ya pusat perbelanjaan sama rumah aku tuh agak lumayan jauh dan memakan waktu, jadi sekalian aja kalau misalkan lagi ada kegiatan di luar. Nah, kali ini tuh aku belanjanya ada di Indo Grosir. Ini tuh di dekat daerah Sawangan Depok gitu ya. Ada orang Depok di sini, boleh cung. Dan ini juga kali pertama aku belanja di Indo Grosir, dan ternyata ini tuh konsepnya seperti IKEA ala-ala gitu ya Moms ya. Karena stok di sini tuh banyak banget, bervariasi. Nah, tadi tuh aku udah sempat belanja ambil deterjen kan ya. Ternyata deterjen yang merek Sayang ini tuh lagi promo 11 ribuan, jadi akhirnya aku ganti deh. Ini bener-bener konsepnya tuh bener-bener kayak di IKEA gitu ya. Bedanya ini tuh adalah sembako, toko kelontongan gitu ya. Beda kalau IKEA kan furniture dan lain-lain gitu. Ini seru banget sih sebenarnya, pengalaman baru gitu. Dan rasanya kalau udah kesini tuh aku kayak pengen buka warung gitu dan belanja di sini, karena yang banyak belanja di sini tuh adalah orang-orang yang buka warung gitu. Ada yang belanja dalam partai besar atau dalam partai yang seperti untuk di warung-warung gitu ya, warung-warung rumahan. Jadi kayak pengen banget gitu loh. Memang menurut aku di sini tuh memang lebih murah dibanding kita ke supermarket ya. Beda halnya kalau misalkan ada promo-promo di supermarket. Ini tuh kalau misalkan harga normal ini tuh selisihnya bisa 1000, 1500 gitu dengan harga di supermarket gitu Moms. Walaupun menurut aku tuh ini termasuk agak murah gitu ya dengan harga normal barang-barang biasanya, tapi tetap belanja itu sesuai dengan budget dan harus dicatat sebelumnya kebutuhan apa aja yang harus dibeli ya, supaya lagi-lagi nggak kalap gitu. Memang ini adalah kegiatan rutin yang paling disenangin ibu-ibu ya, belanja bulanan, tapi tetap harus ada ikatannya atau harus ada yang mengontrol nih supaya kita tuh budgetnya itu nggak over gitu ya Moms ya. Jadi ini sebelum belanja aku tetap mencatat semua kebutuhan, aku cek-cek stok yang ada di rumah apa aja yang harus dibeli gitu. Nah, di sini tuh aku lagi nyari mie spaghetti gitu ya, pasta spaghetti untuk Abang Dehan, karena dia tuh suka banget diminta requestin spaghetti atau aglio olio gitu. Jadi di sini aku nyetok. Dan untuk minyak juga aku pakainya minyak yang murah aja. Alhamdulillah untuk anak-anak sih nggak batuk ya karena minyak itu. Cuman masih sekarang masaknya juga dibantu dengan air fryer, nggak semuanya dimasak pakai minyak goreng. Nah, kalau Mami sendiri nih gimana nih kalau belanja bulanan? Sukanya langsung belanja borong dalam 1 bulan untuk stok 1 bulan, atau misalkan belanja itu setiap stok habis aja nih? Boleh dong sharing-sharing di kolom komentar ya. Di sini tuh bener-bener konsepnya tuh kayak IKEA banget. Stok barangnya itu ada di atas kayak gitu ya, dan bangunannya tinggi, jadi kayak satisfying gitu loh kalau milih-milih. Tetap harus dikontrol sama anggaran ya Moms ya. Nah, ini juga aku sebenarnya di sini tuh agak kurang lost control di jajan anak-anak. Walaupun sebenarnya ini tuh udah ada budgetnya gitu ya, karena memang ini tuh Grosir Indo ini tuh untuk orang-orang yang akan dijual lagi loh makanannya, stok-stok makanan yang akan dijual di warung-warung atau UMKM kecil menengah ke bawah gitu ya. Jadi ini benar-benar ini tuh jajanan yang memang menggugah anak-anak karena banyak pilihan dan lebih murah dibanding dia beli ke warung-warung gitu loh Moms.
Oke, lanjut ini ke bagian perkecapan. Aku mau ambil saus tiram, teriyaki, dan kecap manis. Ini kalau dilihat-lihat ya lumayan per harga atau per item itu selisihnya 1000, 1500 dengan harga normal di supermarket ya moms ya. Nah di sini juga aku seneng banget karena ketemu kecap asin atau soy sauce yang sering aku konsumsi dulu, itu tuh merek Kikkoman. Merek Kikkoman ini tuh menurut aku tuh hampir sama rasanya kayak di restoran Jepang seperti Ichiban Sushi gitu. Jadi kalau misalkan makan nasi nori pakai ini tuh enak banget, mom harus cobain. Dan dia juga sudah bersertifikasi atau berlabel halal ya. Oke, ini lanjut. Nah tadi ini kita sempat mencar gitu, aku dan pak suami. Jadi mereka ngambil jajan sendiri gitu. Tapi untuk jajanan ini tuh aku juga nyimpannya nggak langsung satuan gitu ya moms ya, karena bahaya buat anak-anak terlalu sering konsumsi jajanan kayak gini. Dan ini juga bukan semuanya untuk anak-anak, seperti yang aku ambil ini adalah kepengenan aku sendiri gitu. Jadi kalau kita belanja itu tuh sebenarnya yang makan itu bukan anak-anak doang, karena aku dan pak suami itu tipenya tuh doyan nyemil, doyan jajan juga kayak gini. Jadi ini tuh bareng-bareng kita ngabisin semuanya. Oke, lanjut ini ke bagian persampoan. Sebenarnya untuk yang size gede itu tuh lagi promo gitu, cuman karena terlalu besar dan walaupun lagi promo gitu ya, tapi aku kayaknya belum butuh sebanyak itu, jadi aku ambil satuan atau sebutuhnya aja. Kemudian ini juga sampo anak-anak, bener-bener deh biasanya aku beli 39.000, di sini tuh lebih murah 1.000 atau 2.000, kan lumayan ya moms ya. Kerasa kalau misalkan dikumpulkan harganya itu dikumpulkan barangnya itu semuanya gitu. Ibu-ibu mah kalau misalkan selisih 1.000 2.000 itu kerasa banget. Kalau misalkan kita rutin belanja dan tahu harga pasti seneng ya kalau punya selisih 1.000 2.000 gitu ya moms ya. Oke, ini tadi aku udah selesai belanjanya, dan ternyata di sini tuh kalau misalkan mau belanja harus daftar sebagai member dulu supaya harga-harga dari promosi itu tuh bisa tercantum atau bisa kita klaim gitu. Dan di sini uniknya di Indogrosir ini adalah belanjaan kita itu disusun kayak gini sama mbak-mbak kasirnya, sambil dihitung terus sambil disusun gini, karena di sini tuh ada sistemnya tuh double check gitu ya, double check. Jadi dari kasir nih sudah kita bayar, nanti pas waktu menjelang keluar itu nanti kita dicek lagi barang kita itu sesuai sama bill atau sesuai sama struk belanjaan kita enggak ya gitu. Unik ya sistemnya kayak gitu. Oke, ini udah sampai di rumah. Ini langsung aku beresin supaya nggak numpuk pekerjaan sambil unboxing gitu ya moms ya. Ini belanjaan sesuai sama catatan yang sudah aku catat gitu ya moms ya. Ini dia, cuman persabunan aku belanjanya cuman sedikit, hanya deterjen, pewangi, shampoo, pembersih toilet, terus sabunnya anak-anak, karena stok-stok untuk toiletries itu masih ada alhamdulillah dari sisa bulan kemarin, jadi nggak begitu banyak belanjaannya. Cuman yang banyak di sini adalah bagian food atau bagian makanan gitu, dan aku tuh jarang banget sebenarnya konsumsi mie goreng ini, cuman kalau misalkan lagi pengen banget gitu. Bahkan kemarin di bulan lalu tuh aku nggak sama sekali makan mie kayak gini, tapi kalau lagi pengen tuh bisa sekali seminggu makan ini, tapi kalau enggak ya nggak sama sekali bisa aja gitu. Oke, skip. Ini sebenarnya jajannya tuh udah lumayan ya. Tadi nih aku belanja semua ini total termasuk budget dari anak-anak ya, termasuk anggaran susu, termasuk anggaran jajan anak-anak ini sekitar 600 ribuan gitu. Dan alhamdulillah sih nggak keluar dari budget ya, atau nggak over budget, karena di sini tuh aku memakai budget susu anak-anak dan budget jajan anak-anak serta budget kebutuhan istri juga, karena di sini juga ada jajanan aku pribadi gitu ya moms ya. Jadi gitu sih menurut aku, biar kita tuh nggak over budget untuk jajan atau untuk anggaran, karena kan di setiap belanja bulanan itu kita lihat tuh, perhatikan produk-produk mana aja yang kita beli dan masukkan ke anggaran itu, seperti anggaran susu anak,
Terus untuk cemilan-cemilan itu dipakai dari budget anggaran jajan anak, atau untuk cemilan aku sendiri, untuk makanan aku sendiri di sini tuh aku ambil dari kebutuhan istri, karena setiap bulan tuh kan aku sudah menganggarkan untuk itu ya. Dan alhamdulillah kalau kayak gini kita tuh nggak terlalu over budget, karena tidak menumpukan semua kebutuhan itu, tidak menumpukan semua kategori atau kebutuhan itu tuh ke dalam satu budget belanja bulanan aja. Karena kan belanja bulanan itu biasanya untuk kebutuhan bulanan kita sehari-hari ya, seperti untuk kebutuhan persabunan, stok-stok makanan, stok-stok bahan masakan gitu ya. Jadi tetap terkontrol untuk belanja bulanannya, nggak keluar dari jalur anggaran. Dimana di sini tuh setiap belanja bulanan aku anggarkan 500.000, dan ini bahkan cukup lebih ya, untuk budget anggaran belanja bulanannya masih ada sisa gitu. Oke, jadi ini aku sekalian mau susun-susun ke tempat-tempatnya gitu ya. Nah, tadi untuk stok jajanan anak-anak ini aku nggak simpan semuanya langsung di sini, karena bahaya ya anak-anak, karena gampang itu untuk dijangkau anak-anak. Makanan ini tuh bukannya bermaksud untuk pelit, bukan, tapi kita tuh juga bisa sebagai orang tua tuh juga harus bijak gitu, gimana supaya anak-anak itu nggak kecanduan jajan malah berakhir malas makan gitu kan. Karena kalau Abang Dehan sih masih bisa dibilang ya, masih bisa diajak komunikasi untuk hal-hal demikian. Cuman kalau untuk adik-anya masih belum mengerti untuk menahan jajan gitu. Dan itu juga harus pandai-pandai orang tuanya untuk bisa memberikan informasi atau mengarahkan adiknya sendiri supaya nggak terlalu banyak jajan gitu moms. Oke, ini dia aku mau susun-susun juga. Ini dari tadi tuh sebenarnya bolak-balik ini nyusunnya gimana, karena tadinya itu tempatnya tuh udah berkurang gitu. Kemarin aku pakai box ini untuk kebutuhan yang lain. Jadi akhirnya ini nih ketemu deh satu box lagi, dan masih bisa untuk simpan stok-stok makanan yang belum aku simpan. Nah, ini menurut aku box-box kayak ini tuh membantu banget ya untuk ngerapihin stok-stok kayak gini biar nggak kelihatan berantakan. Karena kalau misalkan kelihatan berantakan kayak gitu kan, kalau nggak pakai box itu agak belepotan ya kalau misalkan mencari produk atau mencari kebutuhan atau barang-barang yang akan kita pakai gitu. Lumayan nih moms, bisa dipakein box-box kayak gini. Untuk linknya nanti aku taruh di description box ya. Nah, di sini aku juga nyetok minuman. Ini semua sih minumannya Pak suami. Jujur aku sendiri orangnya nggak begitu suka untuk minum teh pagi. Pagi-pagi itu konsumsi teh atau kopi gitu, nggak suka gitu ya. Karena nggak terbiasa juga dari dulu, dari kecil mungkin. Jadi ini nih semuanya juga stok Pak suami aja. Dan anak-anak juga nggak minum susu susu Milo atau susu formula gitu ya, cukup susu UHT aja. Jadi ini stoknya ya sedikit aja sih, nggak begitu banyak. Oke, itu dia udah selesai nih untuk penyimpanan makanan. Di sini lanjut ke bagian toiletries-nya. Dan ini toiletries-nya juga nggak banyak sih. Ini dia stok-stok toiletries aku di bulan lalu itu masih ada Sunlight, sabun mandi, terus sabun mandi anak tuh masih ada sedikit lagi. Terus ya gini aja sih cukup. Kalau udah kayak gini tuh kita tuh kayak nggak ngerasa worry lagi ya, insya Allah kalau misalkan kita bijak nih pakai semua kebutuhan yang sudah kita punya. Walaupun anggaran kita tuh mungkin di pertengahan bulan menuju akhir bulan itu udah sekarat, tapi stok-stok udah aman. Ini insya Allah aman ya moms ya. Tinggal bijak aja mengelola keuangan kita yang sekarat tadi. Yang sedikit tadi, bijak-bijak lagi kelolanya. Biasanya kalau sudah mulai pertengahan bulan menuju ke akhir bulan, semua budget itu aku kumpulkan, terus aku bikin budget baru untuk kebutuhan selama menjelang gajian gitu moms. Jadi insya Allah dengan kayak gitu tuh bisa meminimalisir yang namanya over budget. Oke, sekian dulu ya dari aku. Terima kasih Mami sudah mengikuti video aku. Mohon maaf terdapat kekurangan. Aku pamit ya. Assalamualaikum.